Dan ini akan saya ulang kembali, mungkin ada yang kurang jelas atau ada kekurangan di dalam menjelaskan pada kajian pada kata mutiara yang ke-159 seri yang kedua ini. Untuk itu mohon disimak, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh siapa? Saya Ibnu Athaillah Sakandari dawuh fi tanwiri di dalam kitab Tanwir fi Isqati Tadbir. Namanya kitabnya adalah Tanwir fi Isqati Tadbir. Beliau mengatakan waqad ibtala, dan sungguh telah menguji siapa Allah bihikmatihi dengan hikmahnya Allah, wa wujudi minnatihi dan dengan adanya karunia-Nya Allah. Artinya bahwa Allah menguji kepada komunitas manusia, menguji kepada masyarakat, ya, agar supaya masyarakat paham terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, ujian Allah ini bukan ujian yang biasanya ujian itu kan nggak enak, tapi oleh Allah diuji dengan hikmah, diuji dengan adanya karunia-Nya Allah, diuji dalam bentuk apa itu? Yaitu diuji al-fuqara alladzina laisu bisodikina biidhari ma katamu minar rohbati wa asarru minasyahwati. Jadi masyarakat ini oleh Allah diuji ada orang-orang fakir, orang-orang yang bergantung hidupnya. Yang dimaksudkan fakir di sini adalah orang-orang yang hidupnya itu hanya bergantung, tidak bisa mandiri. Ya. Tapi yang dimaksudkan fakir di sini adalah, saya lebih konotasikan kepada kelompok orang-orang yang disebut dengan tatabul tadi. Orang yang kayak gayanya seperti seorang sufi, gayanya seperti orang yang zuhud, ya, gayanya seperti orang yang warok. Nah, itu yang dimaksudkan dengan orang-orang yang fakir. Fakirnya bagaimana? Fakir alladzina, yaitu orang-orang laisu yang tidak ada. Siapa alladzina? Bisodikina, termasuk orang-orang yang jujur. Biidhari ma, ketidakjujurannya itu adalah memperlihatkan sesuatu katamu yang semestinya mereka sembunyikan minar rughbati, dari rasa senang terhadap dunia, wa asaru, dan semestinya mereka itu juga merahasiakan minasyahwati, dari keinginan atau syahwat terhadap dunia. Jadi ini orang berpenampilan fakir, gayanya itu gaya seperti sufi, gayanya itu seperti kiai, ya, menampilkan sosok fakirnya. Tetapi sosok fakirnya itu bukan, ya, menunjukkan hakikat fakir. Karena kalau hakikat fakir kepada Allah itu, ya, ini bedanya fakir yang abal-abal. Jadi fakir yang abal-abal, fakir yang palsu, fakir yang tidak jujur itu, ya, di mana dia, orang-orang yang fakir tidak jujur itu, dia itu memperlihatkan sesuatu yang semestinya ditutup-tutupi, semestinya sesuatu yang harus dirahasiakan dari keinginan-keinginan yang terkait dengan dunia. Tapi kalau fakir sejati itu yang mana dia hanya yang dibutuhkan, yang diiljai, yang disandari itu hanya Allah. Kalau fakir sejati,
Seperti halnya seorang sufi yang sejati itu kan seperti itu. Sufi yang sejati itu adalah orang-orang yang hanya beriktimat, yang hanya menyandarkan hidupnya seluruhnya itu hanya kepada Allah, dan bahkan menutupi kekurangan butuhnya kepada manusia itu ditutupi. Nah, oleh Allah masyarakat itu kadang-kadang diuji akan ada penampilan orang-orang fakir yang tidak jujur. Nah, ini yang saya maknai bahwa fakir itu maksudnya adalah semestinya fakir sejati itu orang yang merahasiakan kebutuhannya kepada manusia. Jangan kan nggak butuh lah kepada manusia, hanya Allah lah sebagai tempat, ya, tempat yang dijadikan pengaduannya, curhatnya itu hanya Allah. Nah, ini oleh Allah masyarakat itu diuji dengan penampilan sosok-sosok seorang sufi yang hanya di penampilannya doang, kefakirannya itu, model fakirnya, model sufinya itu dibuat untuk mencari kepentingan dunia. Makanya disebut itu al-fuqara alladzi laisu bisodiqina, ya, orang-orang fakir yang tidak jujur. Buktinya apa? Mereka senang memperlihatkan, mereka selalu yaitu memperlihatkan hal-hal yang semestinya disembunyikan. Ya, kalau sudah seperti itu, kalau sudah masyarakat kita diuji ada penampilan orang-orang yang seperti itu, sok seperti kiai wang waro, kayak apanya, ndak doyan uang, nggak butuh uang, padahal dibalik model penampilan seperti orang zuhud, orang waro itu, model kayak orang fakir itu, bahwa sesungguhnya itu sebagai alat untuk memperoleh apa? Memperoleh dunia. Buktinya fabtadalu ibtadala yabtadilu fabtadilu, maka kemudian mereka itu menyerahkan atau merendahkan anfusahum, diri mereka, di abnaid dunya, terhadap anak-anak dunia, maksudnya kepada orang-orang yang memiliki yaitu kekayaan dunia. Buktinya mereka itu sering singgah, yang selalu dicurhati, yang selalu ditamoni oleh model orang-orang seperti ini justru orang-orang kaya. Mubasitina lahum, di mana mereka halid dalam keadaan senang kalau kumpul dengan lahum kepada mereka abnaid dunya. Mulayimina, dan selalu yaitu menserasikan lahum kepada mereka. Muafiqina, mereka selalu sepakat lahum kepada ahli dunya. Ini fuqara, orang yang gayanya seperti orang sufi itu tadi. Gayanya seperti orang waro, seperti orang zuhud, ya, penampilan seperti orang sufi, pakai jubah macam-macam. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang sufinya, penampilannya itu nanti akan dibuat biar orang lain itu merasa kasihan dan empati. Ya, muafikina, mereka buktinya mereka selalu sepakat, cocok lahum kepada ahli dunya ala maldzuzatihim, terhadap hal-hal yang mereka senangi dari dunia. Mereka senang juga akhirnya, ya, orang-orang kaya punya mobil, ya, karena sebagai seorang mubalik yang terkenal, yang dikenal sebagai seorang sufi, ya, kemudian dia itu keluar masuk ke rupanya orang-orang seperti itu, dia merasakan juga kenikmatan yang sama. Matfu'ina, di mana mereka itu apa? Di mana mereka itu yaitu terdorong ala abwabihim, yaitu di depan pintu-pintu mereka. Mereka itu maksudnya madfu'ina itu selalu datang, ya, ke rumah mereka, orang-orang yang kaya ini. Ya, ini yang dimaksudkan model ada sekarang kan, fenomena seperti itu ada sekarang seperti itu. Jadi ada orang yang ceramahnya enak, orang yang punya karisma, orang yang penampilan seperti waro, orang yang kemudian dimasyhurkan, ya, istijab dimasyhurkan, orang itu dikeramatkan. Justru yang terjadi, mereka itu justru orang-orang seperti ini tidaklah jujur akan kefakirannya. Kalau fakir sejati itu tidak akan mungkin dia akan keluar masuk ke rumahnya orang-orang kaya. Ya, penampilan jubahnya itu, penampilan sufinya itu
hanyalah penampilan abal-abal. Dia tidak jujur itu ya. Ya, buktinya ketika dia sampai kepada orang-orang kaya, dia minta uang, minta fasilitas, macam-macam itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan madfu'in ala abwabihim. Mereka terdorong untuk selalu berada di pintu-pintunya orang-orang kaya itu kan. Keluar masuknya ke situ kan. Ini kan hina, ini kan model seperti ini. Ini namanya orang fakir yang tidak jujur. Kalau orang yang fakir jujur benar, sebagai seorang sufi yang jujur, saya yakin tidak akan pernah keluar masuk dengan penampilan yang fakir itu dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh harta benda. Saya yakin itu tidak akan terjadi kepada orang-orang yang fakir sejati. Artinya adalah al-fuqara ulillah. Jadi orang-orang yang hanya fakir itu sejati adalah orang fakir yang butuh hanya kepada Allah. Fataro, maka engkau bisa melihat al-wahidah, salah satu minhum di antara mereka. Mereka orang fakir tadi, sufi abal-abal itu. Yatazayyanu, di mana dia atau wahid seseorang tadi itu berhias. Kama tatazayyanu, sebagaimana berhiasnya, sebagaimana berhiasnya siapa al-arusu, yaitu para manten. Pakai surban, pakai jubah, pakai tongket dengan komat kamit, ya itu kan hanya lipstick saja kan. Sesungguhnya mereka itu mu'tinuna, orang yang selalu hanya mementingkan bi islahi dhawarihim, yaitu untuk apa, kebaikan zahirnya mereka. Jadi mereka itu dengan penampilan seperti itu, ya, dengan gayanya seperti orang sufi itu dalam rangka untuk apa? Untuk memperoleh kebaikan zahirnya mereka. Wafiluna, yang mana mereka itu lupa an islahi sarairihim, untuk memperbaiki rahasia-rahasia hatinya mereka. Dari situ kemudian walaqad wassamahum, dan sungguh wassamahum telah memberikan tanda ya hum kepada mereka fuqara, orang sufi abal-abal itu yang tidak jujur itu, fakir yang tidak jujur itu, memberikan tanda bisimatin dengan sebuah tanda. Kasyafa, yang kemudian membuka dia dengan tanda itu, rohum akan aib-aibnya mereka, wa adharo, dan memperlihatkan ya Allah akhbarohum, tentang apa? Tentang kabar tentang mereka. Tapi ketahuilah bahwa orang-orang yang berpenampilan seperti itu, fuqara, orang-orang fakir yang tidak jujur, atau yang disebut dengan seorang sufi palsu itu, di mana model falsunya, di mana model fakirnya itu digunakan untuk mencari agar supaya orang itu empati kepada dia. Dan pasti sungguh Allah nanti akan membuka aibnya itu, dan Allah akan kabarkan kepada mereka semua khalayak masyarakat. Wabada angkanat, maka setelah atau sesudah ada apa nisbatuhu, hubungannya wahid. Allahu sodako, andaikan mau jujur siapa wahid ma'allahi, bersama Allah, ayyukola, maka akan disebut fihi pada wahid Abdul Kabir, sebagai hamba, yaitu Tuhan yang maha besar. Maka andaikan ya ini seorang wahid tadi, wabada angkanat, setelah sebelumnya ada apa nisbatuhu, yaitu hubungannya wahid. Andaikan dulu itu sebelumnya ini wahid ini, seseorang itu mau jujur, ya jujur dengan kefakirannya itu loh, jujur hanya menyandarkan kepada Allah. Kalau andaikan orang sufi, seorang sufi tadi mau jujur sebelumnya dengan hanya fakirnya, butuhnya itu hanya kepada Allah, tidak kemudian dialihkan, dia berpenampilan sufi, berpenampilan seperti seorang yang zahid, berpenampilan seperti orang waro itu, biar orang lain empati,
atau kasihan. Kalau adanya seperti itu, tentu ini nanti akan apa? Akan menjadikan diri orang sufi itu sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Coba andikan dia dulu betul-betul fakir yang jujur, seorang sufi yang jujur, tidak memanfaatkan kesufiannya untuk mencari dunia dengan penampilan itu, karena dirasa oleh umat itu doamu mandi, kamu enak ceramahmu, kajian sufimu juga enak, ya, kajian sufimu juga enak. Andai kan kamu mau jujur kepada Allah dengan model hanya butuh kepada Allah, fakirmu itu, penampilan fakirmu itu betul-betul hanya butuh kepada Allah, bukan agar dikasihani masyarakat. Lausadaka Allah ayyukola, akan disebut fihi pada wahid itu Abdul Kabir, sebagai hambanya Tuhan yang Maha Besar. Tapi oleh karena kamu itu sudah mengambil fakirmu itu, model sufimu itu kamu jual biar kamu diempati orang, biar kamu dikasihani orang, ya, cari kekayaan modelmu itu seperti itu, ya, kamu tidak akan pernah dijadikan oleh Allah sebagai Abdul Kabir. Fakharaja, maka keluar min hadin nisbati, dari kelompok ini. Keluar kamu, tidak akan dipilih oleh Allah sebagai hamba Tuhan yang Maha Besar. Keluar kamu, karena kefakiranmu itu hanya sebagai alatmu untuk mencapai dan mencari dunia. Gayamu model seperti orang tasawuf itu. Nah, kenapa? Di ademi sidqi, karena tidak adanya kejujurannya, yaitu si wahid, seseorang tadi. Karena dengan penampilan sorbannya, dengan bawa tongkat, ya, dengan kemudian berdoa, kalau datang ke rumahnya orang berdoa seakan-akan, ya, bahwa doanya itu mandi, dan kemudian memberikan ramalan macam-macam apa yang akan terjadi pada sohibul bed. Di balik itu ternyata kamu itu kepentingan untuk mencari dunia. Fasoro, kalau sudah seperti itu, fasoro, maka jadilah seseorang yang sudah keluar dari model seperti itu. Kalau sudah menjadi seorang fakir yang tidak jujur, maka, atau kalau sudah menjadi seorang sufi yang abal-abal, yuqalu, maka akan dinamakan lahu, baginya, yaitu seorang yang sudah tidak jujur tadi, Syekhul Amiri, sebagai gurunya Al-Amir, seorang yang berkuasa, ya, dia menjadi gurunya orang yang berkuasa. Ulaika, adapun mereka itu, si fakir itu tadi itu, al-kadzibuna, sebagai itu adalah orang-orang yang bohong, alallahi, atas nama Allah. Asoduna, di mana mereka telah menghalangi al-ubadah, terhadap para hamba, ansuhbati auliyai lahi, untuk berteman dengan para kekasih-kekasih Allah. Jadi akhirnya dengan cara seperti itu kan, dengan model ada sufi abal-abal itu kan, membuat mentai, mengacaukan penilaian masyarakat kan, ya. Itu yang dimaksudkan mereka itu as-soduna al-ibad, sudah menghalangi para hamba untuk berteman. Karena apa? Sosoknya sudah menampilkan, sosoknya itu sudah menampilkan sosok untuk mencari kepentingan dunia, dan akhirnya masyarakat gak suka cara seperti itu. Akhirnya sebagian orang yang kritis itu akan menilai, wah, ternyata sufi itu hanya dibuat kedok untuk mencari dunia. Itu kamu itu disebut as-soduna al-ubad, al-ibadah, atau as-soduna al-ubad. Kamu itu sama dengan menghalangi para hamba ansuhbati auliyaillah, untuk menemani atau berteman dengan para kekasih-kekasih Allah. Akhirnya orang nggak senang kepada orang-orang tasawuf, akhirnya orang nggak senang kepada para wali itu, karena dianggap apa? Menipu. Jadi kamu itu dikategorikan sebagai pembohong atas nama Allah,
Bohong, modelmu itu kayak sufi, tapi kepentinganmu itu untuk kepentingan dunia, cari pangkat, cari derajat, agar supaya kamu kaya dengan model penampilanmu seperti itu. Itu namanya kamu itu telah merusak ya lembaga kesufian itu. Kamu telah merusak terhadap eksistensi sejatinya orang-orang sufi dan para wali itu. Karena masyarakat itu akhirnya asoduna, kamu itu orang yang menghalangi kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak mau yakin, tidak mau percaya, dan bahkan masyarakat memvonis bahwa kalangan sufi itu gaya doa. Mereka banyak menipu. Nah itu li'annama ini, li'annama karena sesungguhnya sesuatu ya syahdu yang menyaksikan kepada siapa al-umumu, pada umumnya orang. Karena pada umumnya orang itu masyarakat itu yang disaksikan itu. Kalau yang disaksikan penampilan sufi-sufi, para sufi, orang zuhud, orang warok itu sok gaya, tapi ternyata dibalik itu menipu satu misal. Dan kemudian semua orang itu menyaksikan akan kebohonganmu itu. Tentu ini akan merusak terhadap apa? Nilai-nilai tatanan Allah yang sudah bagus ini. Sehingga yashhadu al-umumu di annama karena sesungguhnya sesuatu yashhadu telah menyaksikan kepada ma. Siapa al-umumu yaitu pada umumnya orang-orang tadi. Pada umumnya orang tadi, orang umum itu menyaksikan akan kekonyolanmu itu loh, akan kebohonganmu itu. Gayamu kayak sufi berpenampilan seperti itu tuh ngacokan pandangan masyarakat. Minhum diantara mereka orang-orang yang bongkar sufi palsu tadi, yashabuna, di mana mereka akan mengeneralisir, mereka akan meratakan, ya, meratakan akan sesuatu ala kulli muntasabin atas setiap orang yang mengakui sebagai seorang sufi lahum bagi mereka sodikin wa ghairi sodikin, baik sufi yang beneran maupun sufi yang tidak benar. Kalau sudah seperti itu kan akhirnya nanti digebyauya kan oleh masyarakat, padahal ini sufi beneran, padahal ini wali beneran, padahal ini orang warok beneran, tapi karena dikacaukan oleh kamu, kelompokmu itu, oleh kamu yang gaya sok sufi, penampilanmu itu, akhirnya masyarakat itu mengklaim, akhirnya divonis ya sabuna itu diseret ya, akhirnya menyeret ya, menyeret, artinya kamu itu digeneralisir, akhirnya mereka mengeneralisir, masyarakat itu akhirnya mengeneralisir, digebyauya ya, bahwa ala kulli muntasabin atas setiap orang yang mengaku ya sufi itu lahum bagi mereka sodikin wa ghairi sodik, baik itu sufi beneran maupun tidak, itu digebyauya sama. Bahum maka adapun mereka ulaikal kadzibun, yaitu sufi yang abal-abal itu hujubu ahli tahqiq, merupakan penutup ya, menjadi hijab-hijabnya dari orang ahli hakikat. Wasuhubu syumusi ahlil taufik, dan menjadi awan atau mendungnya daripada matahari orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Dimana kalau sudah seperti itu dorobu, mereka yaitu membuat ya, akhirnya mereka itu membuat orang-orang seperti ini nih, tubuh lahum genderangnya mereka ketepung, wanasyaru, dan mereka menyebarkan alamahum bendera mereka, walabisu, dan mereka memakai duru ahum akan baju perang mereka. Nah ini ya, dia akhirnya berpenampilan seperti, padahal mereka itu adalah orang-orang yang menjadi hijabnya ahli tahqiq, menjadi mendungnya matahari, yaitu orang-orang yang mendapatkan apa, petunjuk Allah, pertolongan Allah. Mereka telah menjadikan, mereka membuat genderang, mempersiapkan genderang dan menyebarkan panji-panji mereka dengan memakai perang faidha waqa'at,
Maka jika terjadi apa alhamalatu, ujian berat, ya gayanya itu, jadi mereka itu maksudnya dorobutu bulawam itu dia pakai kayak orang yang hebat gitu loh, dengan pakai sufinya, pakai baju khasnya orang-orang warok itu. Ini ternyata faida wakoat, ternyata ketika sudah terjadi apa alhamlatu, ujian berat, ketika diuji hatinya, walau ala aqobihim, walau mereka berpaling ala aqobihim, yaitu ke belakang, artinya lari ke belakang, nah kisina, dalam keadaan mereka itu mundur. Dimana alsinatuhum, adapun lesannya mereka sufi abal-abal itu, para orang-orang yang berbohong, orang fukoro itu, fukoro yang tidak jujur tadi itu, atau yang saya istilahkan adalah para sufi abal-abal itu, alsinatuhum muntolikotun bidakwah. Alsinatuhum, adapun lisannya mereka itu muntolikun, selalu berucap bidakwah, untuk mengajak kebaikan, wa qulubum, sedangkan hati mereka khawiyatun, kosong ani takwa, dari takwa kepada Allah. Kalau seperti itu alam yasma'u, tidakkah mereka itu mendengar qaulahu ta'ala, kan dawuhnya ta'ala, liyas'ala, agar supaya bertanya ya Allah, as-shadiqina, kepada orang-orang yang jujur, ansidqihim, dari kejujuran mereka. Ataro, tidakkah melihat, ataro, tidakkah melihat, ataro, tidakkah melihat, idza sa'ala, apabila bertanya siapa Allah, as-shadiqina, kepada orang-orang yang jujur, ansidqihim, akan kejujuran mereka. Ayat roku, apakah membiarkan ya Allah al-mudda'ina, orang yang mengklaim dirinya min ghairi su'alin, tanpa ditanyakan, ya, apa terus dibiarkan begitu saja oleh Allah? Enggak. Kalau ada orang kok ngaku-ngaku sufi padahal dia itu kepentingan nyari dunia, oleh Allah diuji, ditanyain, ya mungkin itu dibiarkan oleh Allah. Alam yasma'u, tidakkah mereka juga mendengar kaulahu, akan dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wakul, katakanlah Muhammad, i'malu, beramalah kalian semua, fasayarallah, maka akan melihat siapa Allah, Allah amalakum, amal kalian, wa rasuluhu, dan akan melihat, yaitu utusan Allah, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, wasaturaduna, dan akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada alam, yaitu ghaib dan alam yang wadak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, fayunabbiukum, kemudian mengkhabarkan kepada kalian, bima, terhadap sesuatu, kuntum, yang ada kalian semua itu, ta'maluna, yang kalian semua lakukan. At-Taubah. Bahum, adapun mereka, modelnya orang-orang fuqara yang pembohong tadi itu, fi idhari ziyis shodiqin. Bahum, maka adapun mereka itu ada fi idhari zisodikina, mereka itu ada di dalam penampilan modelnya orang-orang jujur. Sementara wa amaluhum, adapun amalia mereka itu amalul mu'taridina, mu'aridina, yaitu seperti amalnya orang-orang yang menentang. Kama, sebagaimana qala dawuh siapa al-qail, seorang, yaitu penyair, amal khiyamu fa innaha ka khiyamihim wa ranisa al hayy ghaira nisaiha la walladhi hajjat quraisyu baitahu mustaqbilina rukna min bataiha ma absarat aini qiyama qabilatin illa bagaitu ahbattani biqafiban fi fanaiha. Ini model, ya, bahwa antara penampilan dengan kenyataan itu tidak sama. Diumpamakan seperti dalam syair, amal khiyamu, maka adapun rumah-rumah, tenda-tenda kaum itu, kaum sufi lah,
fa innaha maka sesungguhnya tenda itu kakhiyamihim seperti tenda mereka dulu. Wa aro dan aku melihat wa aro dan aku telah melihat nisa al hayy perempuan-perempuan yang hidup ghairu nisaiha yang bukan daripada perempuan yang ada di kemah. La tidak waladhi demi zat hajat yang telah haji. Siapa Quraisyu yaitu orang Quraisy baitahu ke Baitullah mustaqbilina dengan selalu menghadap arukna kepada rukun atau pojok min bataiha dari yaitu tanah yang lapang. Maaf sorot dan tiada melihat apa ini mataku khiyama qabilatin akan kemah atau tenda sebuah qabilah illa bagai itu kecuali menangis siapa aku ahbattani ya ahabbani yaitu kepada para kekasih-kekasihku bifana iya yang ada di dalam yaitu fananya qabilah. Ini makna yang dimaksudkan penampilannya itu seperti orang jujur tetapi kenyataan amal perbuatannya itu mereka bertentangan. Artinya mereka itu penghuni-penghuni khemah, tenda-tenda ya, jadi tendanya itu mengesankan orang fakir, orang miskin, tapi ternyata di situ adalah orang-orang yang hebat, para sufi-sufi begitu loh ya. Jadi wa'aron nisa al hayy ghairu nisaiya ini sebuah gambaran, bukan perempuan, bukan maksudnya. Jadi di situ walaupun kemahnya itu kemahnya sederhana, bayangkan kalau tenda atau kemah itu kan menunjukkan rumahnya orang miskin semestinya di dalamnya, tapi tidak. Tenda yang tampilannya sederhana, tenda yang tampilannya seperti apa namanya, seperti itulah yang tidak mewah itu, tenda yang tampilannya tidak mewah itu isinya adalah orang-orang hebat, orang-orang hebat. Jadi maknanya seperti itu, karena ini ingin mempertegas bahwa antara penampilan mereka dengan amal yang mereka tidaklah sejalan. Itu yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang telah membohongi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini itu akhirul babil khamisa asyara merupakan akhir bab yang ke-15. Artinya bahwa kajian tentang kata mutiara yang ke-159 ini merupakan akhir bab yang ke-15, yang mana wahasilu sementara adapun kesimpulannya dari akhiru babil khamisa asyara ini bahwa yaitu adabul muridi, tentang etikanya seorang murid fil madhi, di dalam dipuji, wadami, dan ketika dicela, wa marji'uha, dan adapun hasilnya ya, wa marji'uha, dan adapun hasilnya daripada apa namanya di bab yang ke-15 ini ila khamsatin, yaitu kepada 5 perkara. Al awalu, adapun yang pertama. Apa yang 5 perkara itu? Pertama adalah zamun nafsi. Zamun nafsi itu artinya apa? Itu mencela diri. Inda madhiha, ketika dipuji ya diri itu bima, dengan sesuatu laisa yang tidak ada. Apa mafiha, ada di dalam diri seseorang. Di dalam pembahasan yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa seseorang ketika dipuji, jadi engkau kalau dipuji oleh seseorang maka celalah dirimu itu, karena sesungguhnya apa yang diucapkan oleh orang dengan pujian kepada dirimu itu sesungguhnya mereka tidak tahu kesejatian dirimu. Yang kedua asani, adapun yang kedua itu istihya'uhu, yaitu malu si fakir itu,
Minallahi, dari Allah, ayam daha, yaitu istihya'uhu, malunya seorang fakir, minallahi, kepada Allah, ayam daha, yaitu adapun dipuji, biwasfin, dengan suatu sifat, la yasyhadu, yang tidak pernah menyaksikan, hu, akan sifat itu, min nafsihi, ya, min nafsihi, dari dirinya si fakir. Jadi malulah kamu ketika dipuji dengan sebuah sifat, yang mana sifat yang dipujikan oleh orang kepadamu itu tidak pernah kamu saksikan akan adanya sifat itu pada dirimu. Kamu disebut atau dipuji sebagai seorang abid, satu misal, karena memang kamu tampil di publik itu mengesankan kamu sebagai, mengesankan tampak kamu seperti orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sujud, dengan ditandai apa? Adanya tato takwa, satu misal. Nah, ketika orang mengeluh-ngeluhkan kau, memuji kamu dengan sebutan seorang ahli ibadah, itu harus malu kamu. Sesungguhnya ketika kamu ada di dalam kesendirian, kamu tidak pernah sholat. Nah, itu yang dimaksudkan. Asalisu, yang ketiga adalah ayarji'an, dalam mengembalikan. Ya, siapa si fakir, orang yang sufi tadi, kembalikan ila yakini ma, terhadap keyakinannya sesuatu, indahu, yang ada pada dirinya fakir. Jangan kamu ya percaya kepada orang, percayalah pada dirimu yang tahu sejatinya dirimu bagaimana, dan bagaimana itu adalah dirimu sendiri. Ada orang muji kepada dirimu, loh, kamu itu hebat, kamu itu pinter, ya, disebut orang alim, namanya kamu itu dipuji oleh orang, maka jangan sampai kamu itu merasa senang dengan pujian itu. Maka kembalikanlah ya kepada dirimu sendiri, kembalikanlah keyakinan itu menurutmu, jangan menurut orang lain. Faya'ulu, sehingga mengungguli, ya, mengungguli ya fakir alaihi, atas, mengungguli alaihi, atas yakin, wala yaktaru, dan jangan sampai tertipu ya fakir bidhonnima, dengan dugaannya sesuatu, indan nasi, yang ada pada diri orang. Kayak tam itu, sehingga menjadi atau menjadikan berpegangan atau dijadikan iktimat, sandaran oleh fakir alaihi, atas dunia orang itu. Jadi jangan sampai kamu tertipu dengan dugaan orang bahwa kamu begini, padahal yang tahu akan dirimu adalah dirimu sendiri. Jangan sampai ngungguli terhadap keyakinanmu itu, loh. Ya, jangan sampai mengungguli dugaan orang terhadap keyakinanmu terhadap dirimu itu. Orang menduga kok kamu sudah seneng gitu, loh. Yang tahu sejatinya kan akan dirimu kan kamu sendiri. Jadi perkuat keyakinan dirimu itu. Ketika ada orang menduga kamu alim, kamu hebat, kamu wah luar biasa, itu dugaan-dugaan orang itu jangan sampai dominan pada dirimu. Tetap yang dominan itu adalah keyakinanmu, yang tahu akan dirimu adalah dirimu sendiri. Ar-Rabi'u, yang keempat, di dalam kajian kesimpulan kajian bab terakhir 15 ini, ayak suro, yaitu tidaklah memperbanyak si fakir. Fakir itu maksudnya orang yang sufi sejati. Jadi fakir itu orang yang hanya bergantung kepada Allah. Ya, fakir maksudnya itu. Jadi seorang sufi yang hanya bergantung kepada Allah. Sedangkan fakir yang ghairu shadiq, fakir yang tidak jujur, itu adalah fakir yang menggunakan pakaian sufi tapi untuk kepentingan dunia. Jadi harus memperbanyak minal hamdi, memuji wa syukri, dan bersyukur limaulahu, kepada yaitu sang penolong atau sang kekasih, dalam sang kekasihnya fakir yaitu Allah. Sebab apa? Kamu harus banyak memuji dan bersyukur kepada Allah haitsu tataro, ketika Allah telah menutupi uyubahu, akan aib kekurangannya fakir. Wadaro, dan justru Allah telah memperlihatkan taufiqahu, akan pertolongannya Allah. Wadahu, dan justru Allah yang yaitu menunjukkan kepada, memberikan hidayah kepada si fakir.
Al-khamisu yang kelima, ayyakunan adalah ada siapa fakir itu mu'tadilal hali, harus seimbang, yaitu nilai spiritual dalam hatinya. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan antara senang dan susah. Jangan sampai ada itu sudah. Jadi antara diberi ya dan tidak diberi itu sama gitu loh. Jangan ketika Anda diberi senang, kalau tidak diberi oleh Allah kamu sedih, itu sudah hilang itu. Jadi harus mulai belajar mu'tadilal hali namanya, seimbang nilai spiritualnya. Salimal qalbi, yaitu selamat hatinya. Fala yahzanu, nah ini fala yahzanu, dan tiada susah siapa fakir indan dzami ketika dicela. Wala yafrahu, dan tidak merasa gembira siapa fakir indal madhi ketika dipuji. Harus mu'tadilal hal, salimal qalbi. Yang kelima, qala ba'dul arifin, qala dawuh siapa ba'dul arifin, sebagian orang alim arifah, idza qila, apabila dikatakan laka kepadamu, nikmar rajulu anta, nikmat sebaik-baiknya siapa ar-rajulu, rajul anta, adapun engkau. Maka ada apa kila, ternyata ahabba, lebih kamu cintai ilaika darimu, min ayyukola, daripada dikatakan laka bagimu, bi'sar rajulu anta, daripada sejelek-jelek siapa ar-rajulu, yaitu seorang lelaki, anta adapun engkau. Wa anta, maka adapun engkau, wallahi demi Allah, itu bisa sejelek-jelek siapa ar-rajulu, rajul. Kalau ada orang mengatakan kepadamu dengan bilang orang yang paling baik itu adalah engkau, dan ternyata ucapan itu lebih kamu senangi daripada kamu itu dibilangi, yaitu sejelek-jelek orang adalah engkau. Ketika engkau senang dengan pujian, dengan ucapan orang, hanya sekedar senang dengan ucapan tadi, itu lebih kamu cintai dari itu, maka sesungguhnya fa'anta wallahi, fa'anta, maka adapun engkau, wallahi demi Allah, bisa sejelek-jelek siapa ar-rajulu, seorang laki-laki. Jadi kamu itu kalau sudah senangnya di situ itu berarti kamu adalah orang yang paling jelek. Wajah telah datang siapa rajulun, seorang laki-laki, ila syaikhina, yaitu sowan kepada guru-guru kita, guru dari guru kita Maulayal Arabi, yaitu Syekh Al-Arabi. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Syekh Maulana Arabi. Begini, waja'ala, maka datang siapa rajul, yamtahuhu, di mana datangnya rajul itu dengan memuji siapa rajul kepada si Syekh Maulana Al-Arabi. Bi wajihi, di hadapannya beliau. Apa yang beliau katakan? Faqala, maka jawab siapa atau berkata siapa Maulana Al-Arabi lahu kepada si rajul, ya hadza, he ini rajul, la tahirronni, jangan kamu sekali-kali menipuku, bikaulika, dengan ucapanmu, ana a'rofu, arofa ya'rifu, ana a'rifu, aku paling kenal nafsi kepada diriku, khina akunu, ketika ada siapa aku, abdulal wujudi, sebagai yang paling abdul akan adanya, au aqallal wujudi, atau yang paling sedikit akan adanya. Wal waktu, adapun waktu, allazi takunu, yang ada fi, di dalam waktu, zakiron, ingat, tirobbi, kepada Tuhanku, ana, adapun aku, afdul wujudi, adalah orang yang abdul-abdulnya akan keberadaanku. Wal waktu, adapun waktu, allazi, yang la nadkurullah, yang tidak ingat siapa kami, Allah fi, di dalam waktu, ana, adapun aku itu aqallul wujudi, adalah wujudku, yaitu yang paling sedikit akan eksistensi. Au kalamu haza maknahu, atau ucapan ini artinya ya seperti ini maksudnya. Lakin hadal adabul khomis, akan tetapi etika yang kelima ini itu yaktalifu, berbeda-beda, bikhtilafil ahwali,
Sesuai dengan dalam kajian yang kelima ini ya. Yang kelima ini al-khamis ayakuna mu'tadil hal. Jadi perbedaannya ya, perbedaannya si fakir itu bikhtilafil ahwali sesuai dengan perbedaan daripada kondisi spiritual. Fal ibadu maka adapun fal ubadu maka adapun orang ahli ibadah itu yuwallibuna telah dominan atau menguasai. Kalau orang-orang ahli ibadah itu yuwallabuna telah menguasai hubbadzami alal madhi. Fal ubadu maka adapun orang-orang yang ahli ibadah itu yuwallibuna telah dominan hubbazami cinta di celah alal madhi dibandingkan yaitu suka dipuji. Sementara wal arifuna orang-orang ahli ma'rifah itu yuwallibuna telah dominan siapa orang ma'rifah hubbaz madhi senang dipuji ala dzami dibandingkan dicela. Au ya'tadiluna atau mereka itu sama. Ya'tadilun itu i'tidal itu artinya mereka seimbang. Kama ya'tadiluna sebagaimana mereka telah seimbang. Maksudnya ahli ma'rifah fi halil man'i di saat atau dalam keadaan ditolak atau tidak diberi wal atoi dan diberi wal qabdi dan diberikan kesusahan wal basti dan diberikan kesenangan wadhilli dan diberikan kerendahan wal izzi dan kemuliaan wal fakri dan fakir wal gina dan kaya wa ghairi dzalik dan lain sebagainya min ikhtilafil asari dari perbeda-bedaannya asar watanak kulatil atwari dan berpindah-pindahnya posisi wa min jumlati dzalika dan dari seluruh itu ikhtilaful asar itu al khaufu adapun rasa khauf wa roja'u dan roja bihaisu dengan sekiranya idza sodarot apabila muncul minhum dari mereka apa ta'atun ketaatan ayazidu tidak akan merasa bertambah tidak ingin bertambah apa roja'uhum harapan mereka wa idza waqwa dan apabila terjadi minhum pada mereka apa zillatun kesalahan la ya'zumu tidak menjadikan agung apa khaufuhum rasa khaufnya mereka wala tangkusu dan tidak mengurangi apa istiqomatuhum istiqomah mereka kama asyara sebagaimana akan dijelaskan ila dzalika dalam hal itu bi awalil babil khamis asyara sadisa asyara di dalam bab yang ke-16 biqaulihi sesuai dengan dawuhnya musannaf nanti pindah kepada bab yang ke-16. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.